Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih berjumpa dengan saya. Mudah-mudahan semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada yang bertanya nih, gini pertanyaannya. Teh, aku kan lagi puasa nih, sekarang kan bulan Ramadan ya. Aku tuh lagi puasa. Dan aku tuh ketiduran. Setelah ketiduran, aku tuh mimpi gitu ya. Mimpinya itu sampai mengeluarkan basahan gitu. Ketika bangun, aduh apa ini ada yang basah gitu ya. Ya mungkin berarti bermimpinya misalkan mimpi bercumbu gitu ya ketika mimpinya. Sedangkan orang tersebut lagi puasa. Maka itu gimana teh puasanya? Batal gak sih? gitu ya. Itu puasanya gimana? Batal gak sih? Maka puasanya gak batal. Tapi kan teh itu kan sampai inzal, sampai keluar. Meskipun sampai inzal, meskipun kamu tuh sampai keluar, itu gak membatalkan puasa kamu. Kenapa gak membatalkan puasa kamu? Karena keluarnya itu tidak dengan disengaja. Berbeda kalau misalkan keluarnya itu disengaja. Kalau disengaja itu jelas membatalkan puasa kita. Tetapi kan orang tersebut kan gak sadar. Artinya ya dia bertidur dan tahu-taunya setelah bangun tidur mimpi basah. Maka jawabannya tidak membatalkan akan puasa kita. Jadi gimana teh? Ya lanjut aja puasanya. Berarti berkewajiban hanya apa? Berkewajiban bagi orang tersebut hanya melakukan mandi besar saja. Nah, terus ada timbul lagi nih pertanyaan yang kedua. Teh, kan ketika mandi besar, itu kan kita tuh disunahkan ya. Disunahkan kita itu harus membersihkan lebih dalam akan lubang-lubang yang ada di badan kita. Misalkan kita lebih membersihkan kedua lubang hidung, membersihkan kedua lubang telinga, ataupun bagi perempuan membersihkan lubang depan dan juga lubang belakang. Kalau laki-laki ya belakang aja ya, karena kan lubang depannya kecil banget gitu. Nah, kan itu memang salah satu sunnah ketika kita melakukan mandi besar tersebut gitu. Sedangkan salah satu yang membatalkan kepada puasa itu adalah setiap perkara apapun itu yang masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita itu. Lalu gimana teh nanti saya mandi besarnya? Atau takut batal puasanya karena takut saya itu agak membersihkan lubang telinga ataupun lubang hidungnya lebih dalam. Gimana saya mandi besarnya gitu. Kalau misalkan ada sedikit air yang masuk misalkan ke telinga ataupun ke hidung gitu ya. Nah, maka untuk jelasnya ini ada di dalam kitab Fatawi pada juz kedua pada Shahifah ke-30, maka jawabannya seperti itu yang sudah saya bacakan. Maka fa'ajaba biqaulihi la yuftiru bidzalika. Maka hal itu tidak membatalkan kepada puasa kita. Kama dzakarahu ba'duhum, seperti apa yang sudah dibicarakan ataupun ditutur oleh sebagian para ulama. Wa in balagha listifa'il ghusli kama lau sabaqal ma'u ma'al mubalaghati li ghusli najazatil fami. Tuh ini termasuk ada salah satu misalkan gimana cara membersihkan ada najis di mulut kita. Nanti saya bahas. Wa inna ma aftara bil mubalaghati fil madmadah li husuli sunnati bi mujarradi, tuh karena pengen dapat kesunahan katanya. Wad ilma'i fil fami fal mubalaghatu taqsirun wa huna la yasulu matlubuhu min ghaslis simahi illa bil mubalaghati ghaliban fala taqsira. Saya enggak baca artinya ya. Saya baca referensinya aja. Jadi gini kesimpulan dari referensi yang udah saya bacakan. Gimana sih kalau misalkan kita sedang puasa, kita itu melakukan mandi besar? Ataupun enggak mandi besar juga sih. Kenapa saya ngasihkan contoh mandi besar? Karena di dalam mandi besar itu kan disunahkan untuk membersihkan lubang-lubang yang ada di badan kita itu. Nah, maka saya kasih sarankan dari referensi yang udah saya bacakan itu, ketika kamu melakukan mandi besar sedangkan kamu sedang berada di dalam keadaan puasa, maka jangan terlalu ekstrim kamu itu membersihkan lubang-lubang yang ada di tubuh kamu itu. Karena kalau
misalkan terlalu dalam, misalkan kamu membersihkan hidung terlalu dalam dan sampai pada batasan yang membatalkan, dan saya sudah terangkan ya mana batasan hidung dan telinga yang membatalkan itu gak perlu diterangkan lagi. Misalkan sampai melebihi dari batasannya hidung, misalkan dari batasan telinga, ya kalau kamu dilakukannya itu dengan sengaja, ya itu bisa saja membatalkan akan puasa kamu itu. Seperti itu ya, bisa membatalkan akan puasa kamu itu. Toh kan di dalam membersihkan lubang-lubang itu memang itu hukumnya sunnah, tidak diwajibkan pula. Jadi yang diwajibkan itu hanyalah membersihkan area lubang yang zahir. Artinya zahir ya, yang terlihat. Misalkan kalau dari telinga ya cukup daun telinganya aja, itu karena yang zahir, seperti itu. Jadi tidak berkewajiban sampai membersihkan lebih ekstrim, lebih dalam juga ya, karena itu bisa saja membatalkan akan puasa kamu. Tapi kalau misalkan aku mah enggak sampai terlalu dalam membersihkannya, tapi kok ada sedikit air misalkan yang agak masuk ke hidung kita, itu batal enggak teh sholatnya? Itu enggak batal gitu. Tapi ini mah gimana teh, aku tuh lagi mandi misalkan, tahu-taunya kan suka ada kan, kalau mandi itu suka ada yang masuk air ke telinga gini gitu ya, sampai merasa ngegedrung gitu telinga kita. Nah itu gimana, batal enggak? Tapi saya tuh maksudnya enggak sengaja aku masukkan air, ya enggak tahu ini dengan sendirinya aja masuk air ke telinga kita misalkan. Nah karena kita mengguyur gitu kan, di kepala airnya banyak banget gitu. Nah itu bisa membatalkan enggak puasa kita. Nah kalau seperti itu karena enggak sengaja dan tadi kita itu sudah berikhtiyat, artinya berikhtiyat ya berhati-hati lah. Maka itu meskipun masuk ke telinga kita, itu tidak membatalkan puasa kita. Jadi yang membatalkan itu adalah kalau kita melakukannya itu dengan sengaja-sengaja, misalkan memasukkan air ataupun memasukkan jari kita yang sangat dalam sekali membersihkannya, yaitu otomatis membatalkan puasa kita gitu. Dan di dalam kitab ini juga tadi dicontohkan misalkan najasatil fami, ada najis di dalam mulut kita. Misalkan kayak apa ya kalau ada najis di mulut? Misalkan sariawan nih, kita sedang puasa, kita sariawan mengeluarkan darah dari hidung. Oh ternyata misalkan netes nih masuk ke dalam mulut, berarti kan otomatis itu harus dibersihkan kan mulut kitanya itu, sehingga kita berkumur. Itu nggak apa-apa, sok berkumur-kumur aja, asal jangan sampai ada tertelan sedikit air masuk ke dalam tenggorokan kita, begitu ya. Jadi dari pembahasan ini ada dua hukum yang sudah saya terangkan. Jadi kalau misalkan seseorang mengeluarkan air nutfahnya itu tidak dengan sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Dan begitu juga kalau misalkan tidak sengaja ada air misalkan masuk ke telinga ataupun ke hidung sedangkan kita sedang berpuasa, itu pun tidak membatalkan puasa, kecuali kalau sengaja-ngaja kita memasukkan barang itu sehingga melebihi dari batasan yang membatalkan kepada puasa, yaitu otomatis batal puasanya. Insyaallah ya mudah difahami apa yang saya bahas kali ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.